A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Potongan Jari di Dalam Semangkuk Mie. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Akhirnya ruas jari kelingking Samyati berhasil diamputasi. Anak gadis itu juga masih tertidur pulas setelah keluar dari ruang operasi. Ngadiam hanya dia menatap wajah Samyati yang polos dalam-dalam. Setelah ia mengami tangan kiri Samyati, ada perasaan yang tak menentu, rasa bersalah dan cemas. Ia bangkit dari kursi dan bergerak pelan ingin mencium kening Samyati. Pintu terbuka. Ngadiam gelagapan dan duduk kembali tak jadi mencium putrinya. Ternyata Mahesa masuk bersama seorang perawat wanita, hendak memeriksa Samyati. Ngadiam menjauh memberi ruang untuk Mahesa. Wanita itu hanya celingukan saat Samyati diperiksa. Ia tak banyak bicara atau bersikap temperamen, seperti dulu di rumah sakit. Tidurnya sangat pulas, ucap Mahesa. Ekspresi Ngadiam datar saat anak dari sahabatnya itu mengajaknya bicara. Apa ibu sudah makan? Tanya Mahesa berusaha mendekatkan diri. Belum. Aku masih mengkhawatirkan Samyati, jawab Ngadiam. Dia baik-baik saja, Bu. Biarkan dia istirahat. Oh ya, kenapa tangannya bisa sampai patah dan terinfeksi parah? Ngadiam mendelik tak suka. Tapi ia sadar harus setenang mungkin. Wajar juga bila seorang dokter bertanya apa penyebab pasiennya bisa sampai dibawa ke rumah sakit. Aku tidak tahu. Tapi bukan di rumah bersamanya, selidik Mahesa. Aku bekerja seharian untuk makan kami sehari-hari. Dia juga beberapa hari terakhir ini selalu berkurung di kamar. Dalih Ngadiam dengan santai. Ibu apa kenal dengan Mama? Tiba-tiba ponsel Mahesa bergetar di dalam saku jas putih. Terpaksa ia menghentikan ucapannya dan merogoh saku. Mahesa pamit keluar untuk menerima panggilan dari ibunya. Kapan Samyati bisa dibawa pulang? Tanya Ngadiam pada perawat. Tunggu dokter Mahesa memastikan bahwa pasien telah pulih total ya, Bu. Perawat menjelaskan dan berlalu keluar. Ngadiam menghela napas. Ia sedikit terenyuh dengan kebaikan Mahesa. Tetapi rasa bencinya pada setiap pria tak akan memudar hanya karena Mahesa memberi pertolongan. Tiba-tiba terdengar desahan dari Samyati yang mulai membuka mata. Ngadiam tersenyum simpul saat mendapati anaknya sudah bangun. Kursi digeser semakin dekat ke tepi ranjang. Lalu Ngadiam duduk. Kau sudah enakan? Tanya Ngadiam, menatap Samyati penuh harap. Gadis itu hanya mengangguk pelan. Ngadiam terus memandang anaknya semakin dalam. Ia menyentuh rambut Samyati dengan lembut. Bu, di mana kita? Tanya Samyati setelah mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Kita di rumah sakit.
Jarimu harus diamputasi, jawab Ngadiam. Samyati mengangkat tangannya. Ia memperhatikan jari kelingkingnya sudah tidak ada, bahkan hanya menyisakan perban. Kenapa ibu menyiksaku? Kenapa ibu tidak siksa saja orang yang sudah menyebabkan hidup ibu menderita? Apa salahku, Bu? Aku selalu merasa ketakutan saat di dekat ibu. Aku merasa tidak normal seperti yang lainnya, Bu, ucap Samyati terisak. Ngadiam tercengang. Samyati, anaknya yang kini selalu berada di dalam kekangannya, bisa mengungkapkan isi hatinya. Apa itu adalah puncak dari emosinya? Samyati, ibu melakukan ini untukmu. Kenapa kau sekarang bisa berpikir jahat tentang ibu? Mata Ngadiam berkaca-kaca. Aku capek, Bu. Aku merasa sepi, kesunyian. Tiap hari yang kulakukan itu-itu saja. Ibu kadang menakutkan untukku. Samyati, kau tidak mengerti, Nak. Ngadiam berusaha menangkup wajah anaknya agar Samyati bisa mempercayainya. Lepaskan aku, Bu. Aku ingin bebas. Aku ingin mati. Aku sudah tidak ingin bersama ibu lagi, ucap Samyati. Ngadiam terbelalak melihat perubahan sikap Samyati terhadapnya. Tangan Ngadiam melayang menampar wajah anaknya yang masih terbaring lemah. Tangis Samyati semakin kuat. Ngadiam yang tersulut emosi itu bergegas pergi meninggalkan Samyati untuk menenangkan dirinya sejenak. Tak lama Ngadiam keluar mencari udara segar. Mahesa kembali masuk ke ruang tempat Samyati dirawat. Mahesa kaget melihat Samyati menangis memegangi pipinya yang meninggalkan bekas gambaran tangan Ngadiam. Ada apa? Tanya Mahesa khawatir seraya mendekat. Jangan sentuh aku, tegas Samyati. Tenanglah, saya dokter yang akan menyembuhkanmu, ucap Mahesa menenangkan. Samyati diam. Mahesa memberanikan diri melepas tangan Samyati yang terus memegangi wajahnya. Mahesa menganga karena melihat bekas kemerahan di wajah pasiennya itu. Siapa yang melakukannya? Samyati menggelengkan kepala. Mahesa menoleh ke belakang, memastikan tidak ada orang selain dia dan Samyati. Dokter tampan itu meneguk saliva. Ia menjalin tatap dengan Samyati. Apa ibumu yang melakukannya? Tanya Mahesa lirih. Samyati memalingkan wajah. Dadanya bergemuruh hebat. Bagaimana dia akan mempercayakan apa yang dialaminya selama ini dengan Ngadiam pada orang lain? Gadis itu hanya menggelengkan kepalanya ketakutan. Seketika ia langsung terbayang kalau Mahesa akan dilenyapkan Ngadiam kalau tahu dia sudah berbagi kisahnya dengan lelaki itu. Tidak, seru Samyati. Hei, tenanglah. Tidak ada yang akan menyakitimu. Anggap saja saya temanmu dan bisa membagi masalah apapun dengan saya. Mahesa yang penasaran terus mendesak. Pergilah. Nanti ibu akan memukulmu. Aku mohon pergi dari sini, ucap Samyati memohon. Mahesa menghela napas berat. Ia menggaruk pelipisnya dan memutuskan untuk meninggalkan Samyati. Tapi langkahnya terhenti saat di ambang pintu. Ia berbalik badan menatap Samyati. Saya bukan penjahat seperti yang ibumu takutkan. Tidak semua pria itu jahat. Jika saya jahat,
Saya tidak akan membantumu di sini. Mahesa kembali melanjutkan langkahnya. Samyati hanya mematung. Ia terus memikirkan ucapan Mahesa. Kenapa tidak dimakan, nak? Vena membuyarkan lamunan Mahesa. Dokter tampan yang sedari tadi hanya menopang dagu dengan satu tangan bersih tumpuh. Pada meja makan itu mengangkat wajah. Vena mengerutkan dahinya, membuat tanda tanya besar di pikirannya. Kenapa Mahesa bersikap tak seperti biasanya? Mahesa pun hanya menghembuskan napas panjang. Ia bergerak sedikit memposisikan duduknya dengan tegak dan mulai mengaduk-aduk nasi di piringnya. Mahesa tidak suka masakan mama, tanya Vena lagi. Bukan, Mah. Mahesa kepikiran salah seorang pasien. Ibunya itu orang yang mama temui di pinggir jalan waktu itu. Jelas Mahesa. Ngadiam. Mahesa mengangguk, seraya memasukkan sendok ke dalam mulutnya. Terlihat kening Vena mengerut. Ia sedang berpikir keras tentang Ngadiam. Ada sesuatu yang dirahasiakan Ngadiam darinya selama ini. Maksud kamu anaknya? Selidik Vena. Iya, Mah. Kayaknya dia seperti tertekan dengan ibunya selama ini. Mama tahu, Mahesa baru saja mengamputasi jari kelingkingnya. Vena meletakkan sendok yang ia main-mainkan, lalu menuangkan segelas air, dan ia teguk sedikit. Memang kenapa dengan jari kelingkingnya? Vena terus mengorek informasi. Infeksi parah karena patah. Mungkin dibiarkan terlalu lama tidak diobati. Oh iya, Mama tidak ingin menjenguknya ke rumah sakit. Iya, besok mungkin Mama akan ke sana. Lantas, kenapa kamu begitu khawatir dengan gadis itu? Apa kamu menyukainya? Goda Vena. Mahesa tersedak. Vena segera beranjak dari kursi dan memberikan Mahesa air putih sambil menepuk pelan punggung anaknya. Kenapa kamu selalu gugup setiap Mama tanyakan soal perasaanmu? Keluh Vena. Mah, Mahesa tidak menyukai siapapun. Mahesa hanya bingung saja melihat gadis anak itu. Antara kasihan dan kesal menghadapi dia. Kamu belum bisa move on dari Tantri. Sudahlah, Mah. Mahesa bangkit dari kursi. Ia meninggalkan meja makan. Vena sedikit menyesal menyinggung masa lalu anaknya itu. Di tempat lain, Ngadiam berjalan-jalan di sekitar taman sampai malam hari. Saat ingin kembali ke rumah sakit, ia melihat Danu dan Raharjo di sebuah kafe. Kedua sahabat itu tengah asik bercengkrama. Ngadiam berpikir sejenak. Setelah itu dia sedikit menjauh, tapi masih tetap memantau kedua sahabat itu dari tempat parkir di depan kafe. Hampir 30 menit berlalu. Terlihat Raharjo keluar seorang diri. Dia berjalan mendekati sebuah mobil Alphard putih yang terparkir antara 3 mobil dari tempat Ngadiam berdiri. Wanita itu mulai mendekat hingga menyentuh pundak Raharjo. Sontak saja Raharjo yang ingin masuk ke dalam mobil itu berbalik badan. Lama ia memandangi Ngadiam sebelum matanya membulat sempurna. Ia menerka bahwa Ngadiam adalah orang yang dulu sempat ia lenyapkan. Kau, seru Raharjo tergagap. Hai Raharjo, balas Ngadiam menyeringai. Bagaimana mungkin? Raharjo membelalak. Aku sudah bilang akan bangkit dari kematian. Kau lupa. Ngadiam maju beberapa langkah hingga hanya sebatas deru napas di antara keduanya.
Kau sudah sangat tua dan aku mencium aroma bau tanah. Oh, itu artinya sebentar lagi kau akan mati, bisik Ngadiam. Raharjo mendorong tubuh Ngadiam. Ia bergegas masuk ke dalam mobil dengan penuh ketakutan. Mobilnya dinyalakan dan meninggalkan parkiran. Ngadiam tersenyum kecut. Sesaat ia memandangi Danu yang masih duduk menikmati makanannya di dalam sana. Ada sebuah rencana yang ia siapkan untuk mengejutkan satunya lagi di dalam. Tunggu aku, gumam Ngadiam. Danu asik menyantap stik daging. Ia tak sadar jika Ngadiam sudah berdiri di hadapannya. Kursi kosong bekas Raharjo tadi digeser. Lalu Ngadiam duduk dengan santai. Kedua sikunya bersitumpu di atas meja. Ia memandang Danu seraya tersenyum simpul. Saat Danu mulai meraih gelasnya, baru ia sadar jika ada seorang wanita duduk di hadapannya. Niat ingin meminum jadi tertunda. Lama ia menyelidiki wajah Ngadiam dengan seksama. Kau tak kenal aku. Siapa kau? Danu balik bertanya. Sungguh kau tak ingat aku. Danu mengerutkan dahinya, berpikir keras. Ngadiam masih sabar, menunggu Danu ingat tentangnya. Istri Yudi. Ngadiam tersenyum sumringah. Dadanya membusung mentok ke sudut meja. Iya, aku Ngadiam istri Yudi, jawab Ngadiam setengah berbisik. Bagaimana mungkin kau bisa hidup lagi? Ini tidak mungkin. Suara Danu meninggi dengan spontan karena ia kaget bukan kepalang. Ngadiam mengangkat tangan kanannya. Makin terbelalak lagi mata Danu. Sudah percaya? Tanya Ngadiam, kembali menyembunyikan jemarinya yang cacat. Tidak mungkin, sanggah Danu. Mungkin saja. Aku kan sudah bilang, meski kalian membunuhku, aku akan bangkit dari kematian. Tekan Ngadiam. Apa maumu? Aku ingin bersenang-senang dengan kalian. Tunggu saja waktunya, ucap Ngadiam beranjak bangkit. Danu melongo tak percaya. Ngadiam pun berbalik badan meninggalkan kafe. Sepanjang jalan ia tertawa terbahak-bahak. Teringat ekspresi Raharjo dan Danu, orang-orang yang dilewati Ngadiam, sampai menyangka bahwa dia orang dalam gangguan jiwa. Ngadiam kembali ke rumahnya. Ia mencari pisau pemotong daging yang tempo hari dibelinya di pasar. Mata pisau itu dielus-elus sambil membayangkan dia memotong jemari Raharjo dan Danu. Mata pisau itu dielus-elus sambil membayangkan ia memotong jemari Raharjo dan Danu. Sekali tebas langsung putus, ujar Ngadiam kesenangan. Ngadiam sengaja tak berbalik ke rumah sakit, menunggui anaknya. Hatinya amat senang setelah bertemu dengan dua orang pelaku lagi tadi di kafe. Ia mulai menyusun rencana jahat untuk mengeksekusi Raharjo dan Danu. Pisau kembali diletakkan ke tempat semula. Ia ingin beristirahat sejenak melepas lelah. Mata Ngadiam yang sudah berat kembali nyala setelah mendengar ketukan pintu depan. Ia mendengus kesal karena belum sempat nyenyak. Pintu terus-terusan diketuk. Ngadiam mulai kesal. Sejenak ia melirik jam di atas dinding yang menunjukkan jam 10 malam. Entah siapa yang bertandang ke rumahnya semalam itu. Tidak seperti biasanya. Ngadiam curiga, takut ada yang ingin berbuat jahat. Pisau yang ia simpan di bawah kolong tempat tidur
diambil buat jaga-jaga. Tak lupa Nadia menguci rambutnya hingga terlihat lehernya yang sangat jenjang dengan urat-urat yang tegang. Langkah Nadia melambat penuh awas saat mendekat ke pintu. "Ngadiam," terdengar suara lirih seorang wanita di balik luar pintu. Ngadiam gelagapan. Ia bingung harus menaruh di mana pisaunya itu karena tahu bahwa yang datang adalah Vena. Terpaksa pisau ditaruh asal ke lemari TV yang ada di sudut ruang tamu tersebut. Nadia mengatur napas dan merapikan pakaiannya. Tangannya bersiap membuka pintu. Vena langsung menyelinap masuk dan mencari kursi untuk duduk. Tak peduli bahwa tuan rumah melongo saja melihat sikapnya. "Aku butuh segelas air hangat," ucap Vena sambil meremas kedua tangannya karena kedinginan. Ngadiam tertegun, memandangi sahabatnya itu aneh. "Ngadiam, apa kau ingin membiarkan aku mati kedinginan?" Vena membuyarkan lamunan Ngadiam. Dulu ia selalu berusaha menghalangi Vena untuk masuk ke dalam rumahnya. Sekarang Vena sudah terduduk di dalam. Entah apa yang dipikirkan olehnya, bisa bertandang malam-malam ke rumah seorang psikopat. Andai Vena tahu siapa sosok Ngadiam sebenarnya, mungkin dia tidak akan mau berurusan dengan wanita itu. Ngadiam tanpa berkata-kata segera ke dapur memanaskan air untuk Vena. Sesekali matanya melirik ke arah wanita seusianya itu. Apa yang disembunyikan oleh Ngadiam? Gumam Vena mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruang. Hingga mata Vena teralih pada satu kamar yang terbuka sedikit. Ya, kamar milik Samyati. "Silakan diminum." Tanpa sadar Ngadiam sudah menghidangkan segelas air hangat ke hadapan Vena. Sontak saja wanita itu langsung mengalihkan pandangannya lagi pada Ngadiam. Kedua sudut bibir Vena melebar. Ia menyesap sedikit demi sedikit air hangat. "Kau dari mana?" selidik Ngadiam. "Aku baru saja pulang dari rumah ibuku. Lalu mobilku mogok di depan sana. Aku pikir ini sudah sangat malam. Dan aku baru ingat kalau dekat rumahmu. Jadi mampir ke sini. Mobilku sekarang lagi dibawa orang bengkel," jawab Vena tenang. "Oh, sudah hubungi keluargamu untuk minta jemput ke sini?" tanya Ngadiam. Sebenarnya bermaksud ingin mengusir Vena secara halus. "Baterai ponselku habis," ucap Vena, menunjukkan ponselnya yang mati total. "Lalu?" Ngadiam mengerutkan dahi. "Aku nginap di sini malam ini saja boleh ya?" Vena memohon sampai mengatup kedua telapak tangannya. Itu yang sudah diduga Ngadiam dari awal. Jika Vena menginap, akan tidur di mana? Di kamarnya yang penuh dengan misteri, atau di kamar Samyati yang ia sembunyikan dari sahabat lamanya itu? Sungguh, keadaan Ngadiam saat itu sangat sulit. Ia sampai menggaruk pelipisnya walau tidak gatal. Sebenarnya sedang berpikir keras bagaimana cara menolak Vena. "Aku takut kalau pulang sendirian naik kendaraan umum. Kau tahu sendiri, sekarang kejahatan merajalela." "Ngadiam, kau tidak kasihan padaku? Aku bisa tidur di mana saja," desak Vena. Ngadiam melirik kamar Samyati. Lama ia tak menjawab, hingga akhirnya terdengar helaan napas berat. "Baiklah, tapi tunggu aku gantikan sprei kamar itu dulu ya."
Vena senyum sumringah. Akhirnya Ngadiam setuju. Sebentar. Ngadiam bergegas masuk ke dalam kamar. Pintu dikunci dari dalam. Ia bergegas membersihkan kamar Samyati. Barang-barang dan pakaian Samyati disimpan begitu rapi. Lemari dikunci rapat. Apapun yang berhubungan dengan anak perempuannya disingkirkan. Ngadiam menyimpannya jadi satu di dalam lemari. Tak lupa spray diganti. Ia berkacak pinggang sambil menyeka keringat di dahi. Setelah dipastikan semuanya selesai, Ngadiam kembali keluar menemui Vena. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.